Sudah siap anak-anak? Halo, sudah sarapan semua? Baik, saya mulai ya. Yang di belakang apa kabar? Sana di belakang sendiri. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bisa bertemu bersama-sama. Kita sedang belajar tentang moderasi beragama. Saya tanya dulu, apa kabar hari ini? Baik. Yang kayak kemarin itu loh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, saya ulang lagi. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes, tepuk tangan untuk kalian semua. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan mendapatkan materi tentang moderasi beragama. Kamu pernah dengar moderasi beragama kan? Pernah? Pernah dengar moderasi beragama? Barusan aku ngomong video masuk aku pernah, pasti pernah mendengarkan moderasi beragama. Cuma kadang kan moderasi beragama. Nah, makanya dikasih tahu di sini. Semuanya harus tahu apa moderasi beragama. Kenapa? Karena Indonesia itu negara yang majemuk kan. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Ada provinsinya banyak, terdiri dari berbagai macam budaya, apalagi agama, betul. Berbeda apalagi? Adat istiadat, beda apalagi? Bahasanya banyak yang berbeda di Indonesia. Agamanya juga berbeda. Agamanya apa saja yang kamu tahu? Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, ada banyak sekali agama di Indonesia. Makanya karena beda agama, kita harus saling menghormati. Piye carane? Makanya diajarilah, dikasih tahulah di sini di madrasah bagaimana agar bisa menjadi orang yang moderasi beragama. Moderat itu artinya tengah-tengah, artinya tengah-tengah, gak temen-temen. Agamamu gak podo be agamaku, apian agamaku, timbang agamamu. Nah, jangan menjelek-jelekkan. Cukup dibanding wae gak ada disampaikan. Jangankan yang berbeda agama, podo-podo Islami kadang beda kan. Contoh nih, ada yang sholatnya pakai kunut, betul? Sholat subuhnya pakai kunut, ada kan? Ada yang sholat subuhnya nggak pakai kunut, ada kan? Ada. Gak usah disalah-salah no. Iki loh bu, sholat gak pakai kunut, subuh itu gak pakai kunut. Enggak, semuanya tidak boleh disalah-salahkan. Karena apa? Semua ada dasarnya, ada dalilnya. Jadi bagaimana cara kita untuk bersikap tidak terlalu lebay, tidak terlalu berlebihan, menganggap diri kita yang paling benar, orang lain salah. Nah, itu yang akan diajarkan di sini. Baik. Ini. Ayo bareng-bareng kita menjadi pelajar yang moderat. Artinya moderat itu apa? Moderat tadi tengah, gak condong ke kiri ataupun condong ke kanan, gak terlalu berlebihan, gak terlalu lemas. Jadi posisi pas tengah-tengah. Itu. Narasumbernya bersama saya. Kemarin saya juga sudah menjadi pemateri juga kan. Bagaimana menanamkan cinta tanah air dengan cara apa kemarin? Bernyanyi, mengenali lagu nasional. Gitu. Nah, narasumbernya saya. Untuk perkenalan, nama saya. Siapa nama saya? Namanya banyak sekali. Sepanjang harapan dan cita-cita orang tua saya memberikan nama ke saya. Sama kayak kamu, namanya juga banyak-banyak kan. Yang namanya 4 kata angkat tangan. Kalau saya kan 4 kata dui, artinya tulu. Yang namanya 4 kata angkat tangan.
saya dong. 6 kata itu yang tukang biasanya penulis ijazah itu pasti akan nulisnya agak ribet, agak lama. Ya, satu kata ada. Namanya satu kata ada. Siapa namanya? Solikin. Nah, itu satu kata. Namanya satu kata. Oh, yes. Itu nama saya. Orang-orang biasanya menyebut saya, nama panggilannya adalah Ibu Lulu. Ibu Luluil. Luluil Maknun panggilannya biasanya. Nama saya Ibu Lulu. Saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana kalian semua bisa menjadi pelajar yang online. Baik. Nah, ini sebelum kita mulai biar pada semangat. Nanti kalau saya bilang itu sudah ada RPA-nya di situ, biar kompak semuanya. Siapa kita? Jawabannya? MTSN 16 Jombang. Nanti kalau jawabannya tidak sama berarti dia pengen beda. Karena pengen beda berarti pengen tampil beda. Berarti nanti biar beda. Nanti yang tidak sama nanti saya suruh ke depan untuk ngomong sendiri, gitu ya. Nyanyi juga boleh atau apalah gitu. Terus MTSN 16 Jombang itu disingkat dengan Matsanemas. Nah, Matsanemas, madrasah. Matsanemas madrasah 16. Nah, kalau saya bilang Matsanemas, madrasah berprestasi emas, itu akan menjadi salah satu doa untuk kamu. Jadi di sini adalah madrasah berprestasi emas untuk membentuk kamu biar nanti bisa berprestasi emas. Mau? Menjadi orang yang selalu sukses. Terus apa kabar hari ini? Jawabannya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, gitu, yang semangat dan kompak. Kalau saya bertanya semangat pagi, jawabannya pagi. Semangat pagi. Tepuk tangan gitu. Baik, ayo semuanya berdiri. Ayo kita harus mengguai kan? Semuanya berdiri, tidak boleh bermalas-malasan. Ini proses kalian pertama untuk belajar di MTSN 16 Jombang. Pun saya mulai. Siapa kita? Matsanemas. Apa kabar hari ini? Semangat pagi. Tepuk tangan untuk kalian semua, calon generasi. Boleh duduk, Mas. Luar biasa anak-anak soleh yang sekolah di MTSN 16 Jombang. Baik, ini adalah salah satu karya dari Buya Imam Syafi'i tentang moderasi beragama. Di silent mulutnya gantian kita berbicara. Beda untuk bersama. Saya akan bacakan puisinya. Dengarkan baik-baik. Nanti ya, yang tidak antar nanti akan membaca di depan. Gantian dengan saya. Beda untuk bersama. Dalam satu dunia, kita berbeda-beda bangsa dan negara. Dalam satu bangsa dan negara, kita berbeda-beda suku dan bahasa. Dalam satu suku dan bahasa, kita berbeda-beda keyakinan dan agama. Dalam satu keyakinan dan agama, kita berbeda-beda paham dan aliran. Dalam satu paham dan aliran, kita berbeda-beda pemahaman. Dalam satu pemahaman, kita berbeda-beda pengalaman. Dalam satu pengalaman, dalam satu pengamalan, kita berbeda-beda penghayatan. Dalam satu penghayatan, kita berbeda-beda keikhlasan. Dalam satu keikhlasan, kita jaga kerukunan, toleransi, dan kebersamaan. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Kita kan hidupnya di Indonesia. Di Indonesia sih untuk Jombang ae macam-macam. Sing Pulau Gedang bedo, sing arek Sentul juga bedo. Arek di mana? Balongobo arek di mana? Suko, arek Suko juga beda mana. Tapi harus tetap saling menghargai. Sekarang pengertian moderasi. Moderasi
Nah, moderasi itu apa sih? Ada 3 bahasa. Kalau dari bahasa Latin namanya moderatio. Nanti ditanyain loh. Awas, jangan lupa nanti dicatat yang penting-penting. Bahasa Latinnya moderatio. Artinya apa? Kesedangan, sedengan, tidak kelebihan, tidak kekurangan. Pas cara masakan gak kasih gak anyep. Nah, enak kan? Kamu senang masakan yang asin apa yang anyep? Senang yang sedang. Pasti semuanya senang yang sedang. Kemudian kalau bahasa Indonesia yang namanya moderasi itu pengurangan kekerasan atau untuk mengurangi kekerasan dan penghindaran keekstriman, gak terlalu ekstrim. Akhirnya gereja dibom. Akhirnya di mana lagi itu? Nah, itu ekstrim, terlalu berlebihan, menganggap yang paling benar. Dalam bahasa Arab yang namanya moderasi itu wasat atau wasatiyah, tengah-tengah. Jadi tengah-tengah, gak terlalu nemen gitu. Tidak menyalahkan orang dan tidak juga lebay, lemes gitu. Moderasi beragama itu bukan agamanya yang dimoderasikan. Kalau agamanya sudah betul, sudah pas. Tetapi bagaimana cara kita beragama? Kitanya loh, cara bergaulnya loh, itu yang harus dimoderasikan biar tidak terlalu berlebihan. Kadang kalau anak cili-cili biasanya kan mesti, ayo, dari ini sholatnya modelnya ngono. Biasanya kan nyanyian gitu kan. Nah itu yang harus dihindari, jangan dilakukan. Nah, yang pertama agama itu tidak perlu dimoderasikan karena agama itu sudah mengajarkan sesuatu yang prinsipnya adalah moderasi, terus keadilan dan keseimbangan, semuanya keseimbangan. Kemudian bukan agamanya tapi cara pandang kita tentang agama. Selanjutnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Ada yang bisa baca? Angkat tangan yang mau membacakan ini. Saya akan senang sekali kalau ada yang membantu saya membaca. Ayo nak, yang mau baca nanti saya kasih hadiah. Ayo cepetan. Yang membaca loh, tidak apa-apa. Baik yang belakang, tepuk tangan tuh yang belakang. Ayo nak sini nak, ke depan. Iya, Pak Sama itu kan pengenalan toh. Ayo, sini, maju ke depan sini. Halo. Ayo, yang kendel gitu loh. Jadi anak yang pemberani cowok loh. Ayo. Ini kamu aja mas. Ayo yang kendel, musuh sampai nikah di atas kendel ya Allah. Kamu kan tinggal baca aja. Ayo siapa? Ayo. Fahmi. Ayo Fahmi. Nanti semuanya akan kebagian. Mumpung saya gampang. Habis ini saya suruh menghafal satu. Ayo. Mumpung di bawah maju. Siapa yang mau baca? Ayo mas. Yang belakang. Ayo sini. Oke. Sini mas. Cepetan. Ayo buruan. Ayo. Kamu tinggal baca aja. Nanti bergantian bacanya. Dibaca yang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Tepuk tangan. Shadakallah. Masya Allah, pintar sekali. Baik, pintar sekali. Sekarang terjemahannya. Siapa yang baca terjemahannya? Sebelahnya. Ayo mas. Ayo. Baca Indonesia kan? Ayo buruan. Kamu aja mas. Bahasa Indonesianya. Cepat. Dibaca. Pun di situ. Ya. Dan demikian pula kami telah Ke depan lagi, tidak apa-apa nih. Ayo. umat perkenalan agar kamu Menjadi menjadi saksi atas perbuatan manusia
dan agar Rasul Muhammad Rasul Muhammad menjadi saksi. saksi atas perbuatan kamu. Nah, baik tepuk tangan untuk ini. Namanya Ilham ya? Bawa ke sana kan? Namanya Ilham. Ke sana agak mundur lagi, Ilham. Baik, itu tadi sudah dibaca teman-teman kamu. Ini sama itu aja buat kamu untuk memberanikan diri, karena kamu itu bukan siswa baru lagi ya. Sudah dari kemarin di sini, makanya jangan malu, biasa saja. Anginnya ngebes. Baik, jadi Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang tadi sudah dibaca. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi kita itu harus ya tengah-tengah. Ada 9 nilai moderasi beragama. Apa saja? Yang pertama, tawasud. Tawasud itu tengah-tengah, di pertengahan, gak berlebihan, gak ngelek-ngelek no liyane. Wancine gak model kaya ngono. Terus yang kedua, yang tidal. Yang tidal itu apa? Tegas, gak ngegas. Jadi tegas tapi gak ngegas. Ojo ngono, gak oleh ngono. Ojo ngono. Nah itu jenenge ngegas. Ojo ngono, gak oleh, itu namanya jadi tegas gak ngegas. Iki oleh tak boten angsal. Oke, iki oleh tak boten angsal. Iku jenenge ngegas. Terus tegas gak ngegas, adil gak pilih-pilih. Yang ketiga, tasamuh. Tasamuh itu artinya makin beriman, makin toleran. Jadi orang kalau imannya tinggi, itu dia akan lebih toleran. Jadi orang misalnya kayak kita, sesama orang Islam saja, kadang kita kan beda cara melakukan satu ibadah. Contoh, hari ini kita sedang berpuasa Tasu'a, ya kan? Ada yang puasa nggak hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ada yang berpuasa, ada yang nggak. Gak usah nih. Aku lo poso, sampean gak usah, biasa saja. Terus contoh ketika takbiratul ihram, kan macam-macam. Kalian kalau sholat takbiratul ihramnya modelnya kayak ini. Saya kasih contoh ada 3. Ada yang modelnya Allah. Ada yang gini. Ada yang Allah. Ada yang gini. Ada yang Allah. Ada yang gini. Betul? 3 model itu kamu pakai? Semuanya itu betul, nak. Jadi orang kalau sudah tahu ilmunya, itu tidak akan nyala no. Ya apa sih sholat kok model ini? Nah, kok ini di sini? Nah, ada lagi takbiratul ihram cuma gini dok. Jadi tangannya nggak disedekapkan. Salah? Betul, nggak salah. Memang ada imamnya. Boleh, tinggal kamu mau milih memakai yang mana. Semuanya ada dasar. Jadi odo main nyalah. No, sholat subuh kunut. Sing kono gak kunut, disalah-salah no. Sholat subuh kok gak kunut, gak usah. Sing nyala itu berarti ketara ilmune cek kurang oke, kudu belajar maneh. Gitu. Jadi gak usah menyalahkan. Jadi itu semakin beriman akan semakin toleran. Yang keempat yaitu syuro. Syuro itu bermusyawarah. Ayo musyawarah, jangan marah. Ayo musyawarah, jangan marah. Jadi kalau ada sesuatu, ojo main more-more, ojo ngegas wae, dibicarano lapo sih. Makanya kadang ada cili-cili nek tukaran, golongan kamu kalau tukaran itu mesti ada sesuatu. Kalau sampai tukaran wis gede wis sanawi. Jadi kalau ada sesuatu yang gontok-gontokan, musyawarah. On opo sih? Lapo sih kok ngono? Ojo, siapa sih anak Pak? Ayo dilawan bareng-bareng. Ojo, dimusyawarahkan, kita bahas bersama-sama. Yang kelima, islah. Islah itu membangun perdamaian, bukan
kerusakan, selalu berdamai. Yang keenam, muwatonah, cinta agama, bela negara. Jadi kalau orang yang cinta agama, dia akan membela negaranya. Karena hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Karena ketika negara kita aman, negara kita damai, maka kita bebas untuk untuk melakukan ibadah. Sama tahu di negeri Palestina, saudara-saudara kita semuanya yang ada di Palestina, sama bisa bayangkan nggak ketika mereka sedang sholat Allahu Akbar, ternyata kamu nggak ternyata mereka sudah belajar dok manis kayak kamu gitu loh, mendadak, tapi mereka sudah ikhlas. Mereka ikhlas ketika mereka dalam kondisi sholat, mereka mati, mana mereka minta yang kayak begitu. Karena ketika sholat mereka meninggal, maka meninggal karena dibom oleh orang Israel, maka mereka pasti meninggalnya dalam keadaan syahid husnul khotimah, tepatnya pasti di surga. Nah, kita yang tinggal di Indonesia, kalau negaranya aman damai, maka kita beribadah dengan tenang, dengan khusyuk, belajarnya juga dengan tenang, dengan senang, betul? Kamu bisa bayangkan nggak ketika kamu belajar gini, alhamdulillah, mendadak ono bom, jelas kamu bingung, wah aku mau sekolah soalnya mau omai jadi ambek kerusuhan, pasti begitu. Makanya kita harus, orang yang cinta agama, dia harus cinta negaranya juga. Jadi cinta agama, bela negara. Mari kita mencintai Indonesia. Terus yang ketujuh, kudwah itu ayo bergerak, bikin dampak, ngajak kepada kebaikan, fastabiqul khairat. Yang kedelapan, Allahun atau pakai otak bukan otot. Jadi kalau apa-apa itu aja main gontok-gontokan, dipikir di sini. Nek gasakan ngono lho. Emang kalau gasakan menang oleh hadiah tanah? Enggak kan? Nah, malu. Jadi harus pakai otak, jangan pakai otot. Yang kesembilan, yang teraf al-urf. Apa itu? Memelihara agama, melestarikan budaya. Nah, salah satu yang melestarikan budaya diantaranya adalah Wali Songo. Kamu tahu kalau ada manten? Yang ono manten itu dengar kalau kuning-kuning apa jenenge? Janur. Nah, itu juga salah satu budaya yang sudah dilestarikan oleh Wali Songo, oleh Sunan Kalijogo salah satunya. Jadi janur itu dari kata-kata ja'an nur. Ada yang bilang dari kata-kata ja'an nur. Ja'a wis saka apa an-nuru, cahaya. Jadi cahaya telah datang. Berharap ketika ada janur melengkung di atas, berharap ada cahaya yang Allah berikan kepada rumah orang tersebut. Itu salah satunya masih dipakai di sini. Di sini juga dipakai kan? Di Sentul? Di daerah sini. Nah, ayo kita mengenali ciri-ciri berlebihan dalam beragama. Apa literarisme dan fanatisme buta. Fanatik berlebihan, nganggep yang lain itu salah, sing bener sing tak gawe. Gitu kayak yang tadi. Orang contohnya kalau sholat tarawih, kamu kalau tarawih berapa rakaat nak? 23 ditambah sholat witir berarti 23. Ada lagi yang sholatnya 8 rakaat. Ada. Jangan fanatisme berlebihan. Sing apik wae nggon kapati apik. Jangan. Dua-duanya betul, dua-duanya sama. KJE kalau kamu pengen yang 20 rakaat ditambah 3 rakaat untuk witirnya, maka kerjakan. Apa dok? Apa lagi? Oh iya. Kemudian yang kedua, jangan sok bener dewe. Jangan suka bener sendiri terus menyalahkan orang lain yang berbeda. Yang ketiga, tidak mau menerima pendapat orang lain. Wis dikandani cek ngeyel, wis dikandani gak usah nyalah-nyalahno. Ngono cek ngeyel cek nyalahno wae. Ajine gak padha. Nek salat gawe sarung, sing kok nek salat gawe apa nek jubah. Atau iku nek salat gawe rukuh, sing iki nek salat gak gawe rukuh. Gak apa-apa, yang penting menutupi aurat. Karena yang sholat perempuan itu sholat pakai rukuh, pakai mukena itu adanya di Indonesia, adanya di daerah di
Melayu, Malaysia gitu juga ada. Di tempat lain, nah, nggak pakai rukun. Lah sholatnya di mana bu? Ya, yang penting menutupi aurat, jilbabnya kan ombong. Roknya juga landu, dia pakai kaos kaki sehingga auratnya tertutup. Bagi perempuan auratnya tertutup. Yang tadinya biasanya pakai niqab, tahu niqab? Cadar, maka ketika sholat pun harus dibuka karena nanti hidungnya biar bisa nempel ke tempat sujud. Jadi sudah, jangan sok benar sendiri, jangan menyalahkan orang lain, terus mudah menerima pendapat orang lain. Itu caranya biar kita bisa menjadi orang yang moderat. Terus selanjutnya, agar kita tetap di pertengahan bagaimana? Ya harus belajar, cari tahu. Kalau diterangno, diajari kayak gini, itu kan namanya sama diajari bagaimana cara menjadi orang yang bertengahan, yang tidak mudah menyalahkan, yang bisa menghargai orang lain itu. Nah, sekarang iya. Baik, berdiri. Baik, sekarang berdiri semuanya. Kamu sudah capek berdiri. Kita tepuk buka tutup moderasi. Kamu tahu lagunya Aceh? Nah itu aromanya ini. Buka tutup, gini tangannya. Buka tutup, bertepuk tangan. Ya, buka tutup, bertepuk tangan. Tangan di pundak. Ya, tangan di mana itu? Oh, di lutut, gak usah di pundak. Tangan di lutut, bertepuk tangan sambil berdiri. Bertepuk tangan, gitu ya. Tangan di pinggang, lalu belokkan buhang, gitu. Bisa? Nah, terus yang keduanya sama, aransemennya lagu tadi. Generasi yang moderat, toleransi, cinta tanah air, cinta budaya, cinta damai, moto kami, siap jaga NKRI, yes no, bisa? Nah, ayo mulai 1, 2, 3. Buka tutup, sampai berdiri 1, 2, 3. Ayo mulai 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Tangan di pinggang. Terus tangan di mana? Tangan di lutut, bertepuk tangan. Tangan di pinggang, lalu belokkan buka. Ayo ganti kamu sendiri 1, 2, 3. Buka tutup. Tangan di lutut, bertepuk tangan. Tangan di pinggang, lalu belokkan buka. Lanjut, generasi 1, 2, 3. Generasi yang moderat, toleransi, cinta tanah air, cinta budaya, cinta damai, moto kami, siap jaga NKRI. Tepuk tangan untuk kalian semua.